'alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalimat ini adalah kalimat waktu beliau Mi'raj di langit sedang berdialog dengan Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka, keselamatan buat engkau. Ini jamaah rahimakumullah, bentuknya mufrad, assalamu alayka, keselamatan buat engkau Muhammad khusus. Ayuhan nabi, bahkan Allah memanggil ayuhan nabi, bukan assalamu alayka ya Muhammad, tapi ayuhan nabi, wahai nabi. Dalam Al-Qur'an itu subhanallah, Allah seringkali memanggil ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi. Kalau yang lainnya rahimakumullah, Allah seringkali panggil ya Adam, ya Idris, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah, ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasih sayang dan keberkahan aku berikan kepadamu. Nabi Muhammad jemaah rahimakumullah, segitu dikasih keistimewaan, penghormatan, penghargaan dari Allah, ingat umatnya. Jadi Nabi itu kalau dikasih kesenangan bukan hanya mikirin sendiri senang itu beliau dapat, tapi bagaimana semua orang yang mencintai beliau, umatnya sama memperoleh kesenangan dari Allah. Makanya Rasulullah pun hatur gitu kan di hadapan Allah, berdoa minta sama Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kami juga orang-orang yang salihin nanti. Itu udah dapat doa Pak dari Nabi Muhammad. Kita ini udah dapat doa waktu beliau Mi'raj supaya kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahimakumullah. Akhirnya setelah ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka kata Allah, aku perintahkan untukmu dan juga umatmu, yaitu sholat sebanyak 50 waktu. 50 Pak, bayangin. Maka Nabi pun nerima Pak, turun dari tempatnya Allah, dari langit ya ke-7. Langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Kalau langit ke-7 itu jemaah rahimahullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal beliau suka apa namanya? Suka ya kritis gitu ya, sok nanya gitu ya. Mohon maaf, ya Rasulullah Muhammad, apa yang kau dapat setelah Mi'raj ketemu dengan Allah? Salat wahai Nabi Musa. Berapa? 50 waktu. Jangan 50, kebanyakan. Kembali lagi ketemu sama Allah, minta diskon, dispensasi, jangan 50. Umatku aja yang sholat 2 kali malam sama siang, iya itu banyak yang gak kuat, apalagi situ 5 kali, berat. Minta tolong lagi, minta sama Allah. Balik lagi hadirin, walaupun malu-malu dalam suatu keterangan itu, iya wahai Allah, aku datang ke sini enggak ngomong kata Nabi Musa. Aku datang ke sini minta keringanan ya Allah buat umatku. Ya udah kalau begitu aku kurangin 5. Jadi 45 Pak. Kata Nabi Musa, kurangin lagi. Jangan segitu, kurangin. Terus jadi 40, 35, 30 Pak, ujung-ujungnya 5 waktu. Maka jemaah rahimakumullah, kata Nabi Musa alaihissalam, gimana? Udah 5 waktu. Bisa enggak kata Nabi Musa? Mudah-mudahan bisa. Takut juga Nabi Musa alaihissalam dengan yang 5 waktu. Akhirnya jemaah rahimakumullah, Allah sudah menetapkan emang udah 5 waktu ya untuk Rasulullah dan umatnya, dan itu pun Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk, orang yang fokus, yang konsentrasi, yang yakin bahwa ada balasan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya dari hikmah orang yang melakukan salat tersebut. Akhirnya dibawa hadirin oleh Mi'raj itu salat 5 waktu. Datanglah Rasulullah ke bumi sebelum subuh hadirin. Habis salat subuh jamaah rahimakumullah, biasa Rasulullah ada taklim dengan para sahabat. Ngobrol tuh terutama sama sahabat Abu Bakar. Alhamdulillah wahai Abu Bakar, ya semalam saya melaksanakan tugas dari Allah yang luar biasa habis Isra Mi'raj. Maka ramai jemaah rahimakumullah, semalam Rasulullah Muhammad gitu kan habis Isra Mi'raj, berita ini nyebar kemana-mana. Kalau Abu Bakar beliau menyampaikan sadaqah ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, apapun yang kau sampaikan saya meyakini bahwa itu adalah suatu keistimewaan bagi engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, enggak mungkin, ya kan? Nabi Muhammad perjalanan malam hari katanya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah hanya setengah malam itu. Enggak mungkin.
Jadi jamaah rahimakumullah, memang orang-orang kafir itu susah ya untuk dijelaskan mukjizat keistimewaan Rasulullah. Tetap kenapa? Dia tertutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, para sahabat ketika bercerita tentang ya Rasulullah Isra Mi'rajnya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang munafik biasa saja, bahkan mencela, mengejek, apalagi orang kafir, malah semakin benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah Nabi baru menerima ya salat 5 waktu, dan baru Rasulullah pun sampaikan itu ya kaifiat salatnya kepada para sahabat, waktu-waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitupun tentang rakaatnya ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya isya 4 rakaat, subuh ya 2 rakaat, menjadi 17 rakaat. Dan itu nilainya kata Rasulullah sama dengan melakukan sholat yang 50 yang tadi pertama kali Allah perintahkan pahalanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya sejarah bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang beliau dapat, bagaimana pentingnya ibadah yang namanya sholat. Maka dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Nah, kita nih orang yang beriman. Lagi-lagi dalam Al-Qur'an kurang lebih 89 kali Pak Allah menjelaskan tentang panggilan orang yang beriman. Karena saking sayangnya Allah. Beruntung bagi orang yang mukmin, orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khushu'un, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Nah, ini tentang khusyuk hadirin. Ya memang proses, enggak gampang. Makanya kalau kita cari aman di salat berjamaah, Pak. Kalau berjamaah insyaallah lah dijamin 27, Pak. Khusyuk enggak khusyuk insyaallah namanya udah berjamaah. Dari niatnya aja udah dapat, dari jalannya Bapak dari rumah keluar rumah nih udah dapat pahala. 1 langkah, 1 kebaikan, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat. Itu langkah kita ke mushola, ke masjid. Karena mau sholat berjamaah, jadi beda dengan di rumah. Walaupun berjamaah dengan pasangan kita, dengan keluarga, beda nilainya. Karena memang disyariatkannya berjamaah itu adalah di tempat mushola ya, atau masjid. Itu syariatnya Nabi, makanya bikin masjid pertama kali di Madinah gitu kan. Karena memang itu pentingnya sholat berjamaah itu ya di tempat ibadah di situ. Jadi jamaah rahimakumullah, maka orang yang datang sholat berjamaah itu dijamin 27 derajat. Beda dengan di rumah sendiri. Kalau di sini mau udah pokoknya takbir, ruku gitu kan, ya tidak sujud, ngikutin imam aja Pak. Yang aman tuh makmum, hadirin, makmumnya udah aman, ikutin aja. Allahu Akbar. Nih si imam apa? Habis Fatihah mikir suratnya apa yang saya baca, gitu ya. Makanya. Tapi walaupun begitu, pahalanya paling gede dari makmum imam itu imam. Jadi ada nilai manfaat plusnya juga imam. Pahalanya gede karena mikirnya juga banyak, ya kan? Jadi jemaah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya dapat khusyuk? Ternyata yang pertama, kalau kita biar dapat khusyuk, usahakan sebelum masuk waktu azan kita sudah siap-siap. Ya kan, udah berkemas-kemas nih. Jadi udah ada persiapan, baru nanti dapat. Allahu Akbar, kita jawab tuh. Kalau mungkin kita masih di rumah atau lagi dalam perjalanan sambil jawab. Jadi udah ada persiapan. Nah, baru kita jamaah rahimahullah sudah sampai di musola, berarti kita udah tenang tuh. Insyaallah nanti daripada orang yang terburu-buru. Itu susah dapat khusyuknya kalau menurut keterangan ya pengalaman dari para salafus saleh seperti itu. Nah, maka butuh yang namanya ketenangan. Terus lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, cara bagaimana supaya dapat khusyuk itu hafal bacaan-bacaannya. Fatihahnya hafal, ya kan? Iftitahnya hafal. Doa bagaimana subhana rabbiyal aziminya hafal. I'tidalan sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati sampai selesai hafal. Doa sujudnya subhana rabbiyal a'la bihamdi hafal. Terus lagi duduk antara 2 sujud, rabbi firli warhamni wajburni hafal. Sampai tahiyat, sampai salam hafal. Ini insyaallah dapat khusyuk. Syukur-syukur kata ulama ditambah tuh menghayati apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
di hati. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang begitu banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah yang kita mesti memuji pagi ataupun petang. Ini wajahtu, aku hadapkan wajahku. Jadi sambil ngayatin itu lebih mengena sholat. Kalau hafal, nggak hafal minimal hafal bacaannya aja udah lumayan. Begitu supaya dapat khusyuk. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus konsentrasi. Kita sedang sholat. Jadi ngebayangin masalah dunia nggak boleh. Makanya diawali dengan takbiratul ihram itu artinya sesuatu masalah di luar daripada sholat usahakan jangan sampai terlintas. Karena itu udah waktunya ya kita benar-benar fokus menghadap Allah. As-sholatu ya lidzikrillah. Sholat itu untuk mengingat Allah. Makanya orang sholat itu jemaah rahimakumullah yang tadinya sebelum sholat halal itu haram nanti kalau kita lagi sholat. Seperti apa? Ngomong. Sebelum sholat kita ngomong boleh, tapi lagi sholat haram. Allahu akbar, bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ada sebelahnya ke sini gitu kan, agak sini apa sini. Ya itu nggak boleh, itu haram. Jadi lagi sholat ngomong itu nggak boleh. Iya geser-geser ya begitu atau apa namanya ada yang jatuh gitu kan lepuk duit malah jatuh itu haram karena sudah takbiratul ihram gitu kan udah nggak boleh termasuk minum ya kan imam haus banget gitu kan iseng ke depan gitu kan lagi baca Fatihah minum nih imam batal. Jadi haram hukumnya. Jadi sesuatu yang tadinya boleh sebelum sholat, di situ kita tidak boleh. Ngomong nggak boleh, ya kan minum, apalagi makan nggak boleh. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka usahakan konsentrasi fokus, begitu. Makanya kan ada keterangannya hadisnya. Kalau kita lapar banget Pak pengen makan, iya masuk waktu sholat. Ini sholat dulu, makan dulu. Ya, maka kata ulama kalau laparnya nggak bisa nahan makan supaya konsentrasi biar kita lagi sholat jangan mikirin makan. Begitu. Udah saya Pak. Udah sampai makan dulu Pak ya bab makan. Allah alam bisawab yang benar dari Allah yang salah dilakukan di saya insyaallah masih kita lanjutkan bagaimana bab Isra Mi'raj juga cara mencapai kekhusyuan juga manfaat bagaimana orang yang sholat bagaimana sanksi orang yang meninggalkan sholat itu ada 15 sanksi orang yang ninggalin sholat 15 sanksinya dunia 6 waktu sakaratul maut 3 di alam kubur 3 di alam akhirat nanti 3 sanksinya ada 15. Insyaallah pertemuan yang akan datang semoga kita diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.